A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Terjemahan Tuan Ahsan. Sesungguhnya kamu akan melalui selapis sesudah selapis. Shadaqallahu azim. Terima kasih Ustaz. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Begitu kata Bu Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Berbagai ahli tafsir menafsirkan apa maksud melalui setingkat sesudah setingkat. Atau selapis demi selapis itu. Yang dijadikan tekanan tujuan kata oleh Allah sesudah dia mengambil sumpah dengan tanda merah di tepi langit atau malam atau bulan purnama, maka bertemulah dua penafsiran yang agak cocok dengan penafsiran kita, yaitu tafsiran Ikrimah dan Hasan al-Basri. Menurut Ikrimah, melalui selapis demi selapis ialah hal ihwal hidup yang dilalui semua manusia. Lahir ke dunia, syarat menyusu, sesudah itu berangkat besar dan remaja, sesudah itu muda, lalu tua, dan akhirnya dunia ini pun ditinggalkan. Hasan al-Basri menafsirkan, senang sesudah susah, susah sesudah senang. Kaya sesudah miskin, miskin sesudah kaya. Sakit sesudah sehat, sehat sesudah sakit. Tak tetap dalam satu keadaan. Nah, ini penafsiran dari Al-Hasan al-Basri kalau bahasanya Bu Hamka ya. Dan Ikrimah dengan dua ungkapan berbeda. Jadi kalau Ikrimah tadi lahir ke dunia, syarat menyusu, sesudah itu berangkat besar dan remaja, sesudah itu muda lalu tua, dan akhirnya dunia ini pun ditinggalkan. Itu Ikrimah. Kalau Hasan al-Basri, senang sesudah susah, susah sesudah senang, kaya sesudah miskin, miskin sesudah kaya, sakit sesudah sehat, sehat sesudah sakit, tak tetap dalam satu keadaan. Itulah tarkabunna tabakan an-tabaq. Alhamdulillah, sebetulnya semua penafsiran bisa kita ambil ya, ibrahnya. Hanya saja pada malam hari ini, sepertinya Bu Hamka mengumpulkan ya pertemuan dua pendapat tadi dari berbagai macam pendapat ahli tafsir dengan dua kategori, dan itu disesuaikan dengan mulai dari syafaq, malam dan bulan purnama. Kalau dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini, saya kira setiap orang pasti menyadari bahwa dua jenis tahapan tadi, yakni dari susah-susah, senang, baru kemudian meninggal dunia. Atau selalu fluktuatif, susah, senang, untung, rugi, ya, sehat, sakit, dan seterusnya, bisa seperti itu. Grafiknya ada yang memang landai, kemudian tinggi naik, kemudian menurun, ada yang kemudian grafiknya turun naik. Itulah gambaran kehidupan yang pasti dilalui oleh manusia. Sekarang bagaimana sedikit gambaran tadaburnya ya terkait dengan ayat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak penting kita berada di lapisan yang mana dalam lapisan kehidupan ini. Ya, sebagaimana pengusaha, para pengusaha itu sadar betul bahwa tidak selamanya bisnis itu untung, selalu ada masanya rugi. Begitu juga para pegawai, ya perjalanan menuju karir nggak semuanya susah, tapi tidak semuanya juga senang. Dan ini adalah sesuatu yang pasti kita lalui. Jadi nggak penting kita berada dalam fase yang mana. Yang paling penting adalah apa yang harus kita sikapi pada saat kita berada di susah, dan apa yang harus kita sikapi pada saat kita berada di waktu senang. Itu yang paling penting. Sama juga halnya
tidak penting kita berada di era Islam yang mana. Di era kejayaan Islam kah? Atau era kemunduran Islam kah? Kalau saya tanya misalnya sekarang, umat Islam di dunia saat ini yang masih hidup, sedang berada dalam era keemasan Islam atau era kemunduran Islam? Ya, tapi yang pasti bukan era keemasan. Dan nggak penting, karena takdir kehidupan ini Allah yang menentukannya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa jaya dan masa kehancuran Allah yang mempergilirkannya. Tapi pertarungan menuju kebahagiaan tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Kalaupun satu hari kita berada dalam kondisi terpuruk, itu adalah ujian keimanan bagi kita. Kalau ada kemudian yang meninggal dunia dalam perjuangannya, karena Allah menginginkan harus ada yang mati syahid.